Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di acara brainstorming. Nah, pada kali ini aku akan memaparkan beberapa program-program penelitian yang akan dilakukan kelas keilmuan Echinodermata selama setahun ke depan. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan beberapa anggota dari Echinodermata. Yang anggota ahli ada saya sendiri, Fania, kemudian ada Herin, ada Shiva, ada Farhan, ada Wina, ada Naila, dan ada Lala. Kemudian untuk yang anggota medianya ada Afifah, ada Zae, ada Salma, ada Ando, ada Laras, ada Niki, dan ada Nadia. Kemudian untuk rencana penelitian non-ekspedisi dari kelas keilmuan Echinodermata itu ada 4 judul. Nah, untuk judul yang pertama yang distribusi dan kemelimpahan itu masuk di bidang ekologi, kemudian yang keanekaragaman kelas Holoturoidea berdasarkan spikula itu masuk bidang sistematika hewan. Kemudian untuk yang struktur histologis dan indeks gonad itu masuk ke bidang SPH, struktur perkembangan hewan, dan untuk yang uji senyawa antibakteri dan senyawa bioaktif itu termasuk bidang biologi molekuler dan biokimia. Kemudian untuk rencana judul penelitian untuk ekspedisi itu ada 6 judul, dan itu rata-rata saya mengambil dari tema penelitian dari non-ekspedisi dengan harapan untuk yang non-ekspedisi itu bisa dilakukan sebagai latihan sebelum kita melakukan ekspedisi. Nah, untuk yang rencana penelitian ekspedisi itu sama, ada keanekaragaman Echinodermata, ada distribusi dan kemelimpahan, ada indeks gonadosomatik dan struktur histologi, ada keanekaragaman Holoturoidea berdasarkan spikulanya, kemudian ada asosiasi Echinodermata dengan lamun, dan kemudian ada kandungan mikroplastik pada Holoturoidea. Judul yang pertama adalah distribusi dan kemelimpahan Echinodermata di pantai Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian untuk judul yang pertama, distribusi dan kemelimpahan Echinodermata, kita melakukan pendekatan melalui klasifikasi berdasarkan feeding group, apakah dia sebagai karnivor di lingkungan atau detritivor atau sebagainya. Nah, dari feeding group tersebut kita dapat mengetahui apakah ekosistem tersebut sehat atau tidak. Dan untuk tujuannya sendiri ada dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum itu hampir sama seperti judul. Tujuan khususnya itu ada mempelajari kondisi parameter, terus mempelajari respon komunitas Echinodermata, dan yang ketiga adalah mempelajari pola distribusi Echinodermata, apakah mengumpul, reguler, atau random. Kemudian untuk output penelitiannya sendiri itu kita dapat mengetahui kesehatan ekosistem pantai yang ada di Gunung Kidul. Nah, melalui kesehatan pantai tersebut kita dapat mengetahui apakah rencana yang dilakukan oleh pemerintah selanjutnya dalam hal pengembangan pemanfaatan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Untuk target pencapaiannya sendiri itu insya Allah akan dilakukan April hingga Juni 2020. Selanjutnya adalah keanekaragaman kelas Holoturoidea berdasarkan identifikasi spikula di pantai Gunung Kidul. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kita ketahui bahwa holotur itu memiliki spikula yang mereduksi. Nah, untuk identifikasi kelas holotur ini dapat dilakukan dengan spikulanya. Untuk tujuannya sendiri itu dapat mempelajari keanekaragaman kelas holotur di pantai Gunung Kidul. Nah, untuk tujuan khususnya kita dapat mengetahui jenis-jenis spikula yang ada di holotur. Untuk output penelitiannya, informasi yang telah didapat dapat digunakan sebagai inventarisasi kelas holotur di pantai Gunung Kidul. Untuk targetnya itu dilakukan pada bulan April sampai Juni 2020.
Kemudian judul selanjutnya adalah struktur histologis dan indeks gonad pada spesies kelas Echinoidea di zona intertidal Pantai Gunung Kidul. Latar belakangnya sendiri, Echinoidea itu merupakan sumber pangan yang sangat potensial. Nah, namun belum banyak yang membudidayakannya. Untuk budidaya Echinoidea itu diperlukan tahap perkembangan gonad. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini itu mengetahui stadium gonad yang ada pada spesies dari kelas Echinoidea. Untuk output penelitiannya sendiri itu, melalui informasi yang telah didapat, kita dapat mengetahui siklus reproduksi dari kelas Echinoidea untuk kultivasi jangka panjang. Nah, informasi awal tersebut juga dapat digunakan sebagai tahapan budidaya Echinoidea yang berkelanjutan. Untuk targetnya itu, insya Allah April hingga Juni 2020. Judul yang selanjutnya adalah uji senyawa bioaktif dan antimikrobia pada spesies dari kelas Echinoidea di Pantai Gunung Kidul. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, bahwa kita ketahui Echinoidea memiliki potensi senyawa bioaktif dan antimikrobia. Nah, kita ingin memanfaatkan senyawa bioaktif tersebut dan antimikrobianya untuk kepentingan manusia. Nah, untuk tujuannya sendiri itu kita ingin mempelajari komponen bioaktif apa saja yang terdapat dari kelas Echinoidea, kemudian menguji aktivitas antibakteri dari salah satu spesies dari kelas Echinoidea. Untuk output penelitiannya, informasi yang telah didapat melalui senyawa bioaktif dan antimikrobia dapat bermanfaat di berbagai bidang seperti farmasi, pangan, dan industri. Nah, untuk targetnya insya Allah dilakukan Agustus hingga Oktober 2020. Untuk judul yang pertama dalam ekspedisi adalah keanekaragaman Echinodermata di Pantai Bahoy dan Pantai Bulutui. Nah, ini tuh latar belakangnya hampir sama dengan penelitian non-ekspedisi, namun bedanya pada penelitian ini dilakukan di 3 substrat yang berbeda, yaitu mangrove, lamun, dan koral. Nah, untuk tujuannya hampir sama dengan penelitian sebelumnya, kemudian untuk targetnya pada saat ekspedisi. Nah, selanjutnya adalah distribusi dan kemelimpahan Echinodermata di Pantai Bahoy. Untuk latar belakang dan tujuannya ini hampir sama dengan penelitian non-ekspedisi yang ada di Gunung Kidul untuk mengetahui kesehatan ekosistem. Nah, untuk target pencapaiannya itu dilakukan pada saat ekspedisi. Judul selanjutnya yaitu Indeks Gonadosomatik dan Struktur Histologi Gonad Echinodermata di Pantai Bahoy. Untuk latar belakang dan tujuannya ini sama seperti yang tadi ya teman-teman, tapi untuk targetnya itu dilakukan pada saat ekspedisi. Kemudian untuk judul yang selanjutnya yaitu keanekaragaman Holoturoidea berdasarkan identifikasi melalui spikula di Pantai Bulutui. Untuk latar belakang dan tujuannya juga sama yang seperti aku jelasin tadi. Kemudian untuk target pencapaiannya dilakukan pada saat ekspedisi. Kemudian judul selanjutnya adalah Asosiasi Echinodermata kelas Asteroidea dengan lamun di Pantai Bahoy. Latar belakangnya sendiri, kita ketahui asteroidea dan lamun sangat melimpah di Pantai Bahoy. Namun, informasi mengenai asosiasi keduanya belum banyak dilakukan. Nah, data yang telah diperoleh nanti akan digunakan sebagai informasi awal konservasi dari asteroidea sendiri. Untuk tujuannya mengetahui hubungan antara asteroidea dengan lamun di Pantai Bahoy. Nah, targetnya itu dilakukan pada saat ekspedisi. Yang judul selanjutnya adalah kandungan mikroplastik pada kelas Holoturoidea di Pantai Bahoy.
Kemudian untuk latar belakangnya sendiri kita ketahui bahwa dalam perairan terdapat potensi kandungan mikroplastik. Nah, si Holoturoidea ini merupakan deposit feeder. Untuk itu terdapat dugaan bahwa kandungan mikroplastik ini terakumulasi pada Holoturoidea. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah mempelajari kandungan mikroplastik yang ada pada holotur. Untuk target pencapaiannya sendiri pada bulan Juni hingga Oktober atau pada saat. Nah, sekian dari pemaparan dari rencana penelitian Echinodermata selama 1 tahun ke depan. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa, salam sobat menambat.